saya Fidela Yolanda Azaria dari kelas 2A dengan NPM A1G0200050. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Bengkulu. Video ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Moral, Hukum, dan HAM yang diampu oleh Bapak Panut Setiono, MPD. Di sini saya akan membahas salah satu materi dengan topik hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif Indonesia. Pada dasarnya, tata hukum itu sama dengan sistem hukum. Tata hukum atau ius constitutum atau hukum positif adalah tata hukum yang disahkan atau diterapkan oleh negara itu sendiri. Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata itu adalah hukum positif yang diterapkan di Indonesia. Maksud yang diterapkan di sini itu adalah jika ketentuan-ketentuan dari hukum tersebut dilanggar, maka bagi si pelanggar akan mendapatkan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga-lembaga yang berwenang. Sejak kapan sudah ada tata hukum Indonesia? Tata hukum Indonesia itu berlaku sejak adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sejak adanya proklamasi kemerdekaan tersebut, berarti yang pertama, negara Republik Indonesia itu dibentuk oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu telah mengambil keputusan untuk melaksanakan hukumnya sendiri. Tata hukum di Indonesia itu dibentuk oleh aturan-aturan yang ditata sedemikian rupa dan antara aturan-aturan tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia itu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Contohnya, buku 1 tentang perkawinan dalam KUH Perdata itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Dengan demikian, masalah tentang perkawinan ini dalam KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi. Demikian pula halnya dengan tata hukum di Indonesia yang saling berhubungan dan saling menentukan. Contohnya, hukum pidana saling berhubungan dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana itu tidak dapat dilaksanakan tanpa dibarengi dengan hukum pidana dan sebaliknya. Yang kedua, ada hukum keluarga dan hukum waris. Agar harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang itu dapat diberikan kepada ahli warisnya secara tepat menggunakan hukum waris tersebut. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, agama, dan adat. Sebagian besar sistem hukum yang dianut oleh Indonesia, baik perdata maupun pidana, itu berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya Belanda. Kenapa Belanda? Karena wilayah Indonesia ini merupakan wilayah bekas jajahan Belanda. Kemudian ada hukum agama. Hukum agama ini karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di Indonesia itu beragama Islam, sehingga dominan hukum itu berkaitan dalam bidang perkawinan, kekeluargaan, dan ahli waris. Selain itu, di Indonesia juga menganut sistem hukum adat yang diserap ke dalam perundang-undangan atau disebut dengan jurisprudensi. Tujuan dari mempelajari tata hukum atau hukum positif Indonesia ini adalah untuk mengetahui keseluruhan peraturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian peraturan-peraturan yang boleh dan tidak boleh dilanggar, serta untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.